Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa UIJ dimanapun berada? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya bersemangat untuk mengikuti perkuliahan kali ini. Pada sesi sebelumnya, pertemuan pertama yaitu minggu pertama, kita sudah membahas tentang logika dan algoritma, notasi, algoritma. Nah, sekarang di pertemuan kedua ini saya akan membahas tentang notasi penulisan algoritma. Pokok bahasanya adalah dasar penyusunan algoritma, proses sebuah algoritma, elemen-elemen algoritma, kemudian tahapan pembuatan algoritma. Nah, yang pertama adalah dasar penyusunan algoritma. Di sini ada yang pertama adalah finiteness, kemudian definiteness, yaitu pasti, memiliki masukan input atau di kondisi awal, memiliki keluaran output atau kondisi akhir. Algoritma harus efektif setiap langkah, harus sederhana dalam waktu yang tidak terlalu panjang atau efisien. Ini saya ambil dari Donald E. Knuth. Nah, selanjutnya saya akan membahas pembagian alur proses dalam membentuk sebuah algoritma. Yang pertama adalah proses sekuensial atau sequence proses. Yang kedua proses percabangan, decision process. Yang ketiga adalah proses perulangan, looping process. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu proses dalam membentuk sebuah algoritma. Yang pertama adalah proses sekuensial. Nah, pada proses sekuensial, semua instruksi dijalankan berurutan satu persatu mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Contoh di sini saya sudah membuat contoh pembuatan jus buah. Bagaimana membuat jus buah itu secara berurutan. Dari yang pertama, siapkan buah yang akan dijus sampai nanti jus siap dihidangkan. Bisa teman-teman mahasiswa lihat di sini sangat urut satu persatu. Nah, jika ingin melihat contoh-contoh proses sekuensial, bisa cek di modul yang sudah saya siapkan, yaitu notasi penulisan algoritma. Selanjutnya proses percabangan. Pada proses percabangan, sebuah perintah atau instruksi dapat dijalankan dengan syarat atau kondisi tertentu harus dipenuhi terlebih dahulu. Apabila syarat atau kondisi belum terpenuhi, maka perintah instruksi tersebut tidak akan pernah dijalankan. Syarat atau kondisi yang digunakan boleh lebih dari satu kondisi atau tidak terbatas. Nah, di sini sudah saya beri contoh pembelian baju di mall. Jika harga baju dibeli di atas Rp 300.000, maka akan mendapatkan satu potong baju dengan jenis yang sama. Namun apabila harga baju yang dibeli tidak melebihi harga 300, maka pembeli tidak mendapatkan baju gratis. Nah, dari contoh kasus ini, syarat dan kondisi yang harus dipenuhi adalah pembelian dengan nominal di atas 300.000, maka dia akan satu potong baju. Nah, jika teman-teman ingin lihat lebih detail contoh-contohnya, sudah saya sediakan di modul ini, silahkan. Selanjutnya proses perulangan. Pada proses perulangan, sebuah perintah atau instruksi dapat dijalankan secara berulang.
sampai kondisi tertentu. Kondisi pada proses perulangan ini biasanya digunakan sebagai batas awal dan batas akhir perulangan maksud saya. Apabila tidak ada kondisi sebagai batas perulangan, maka proses algoritma tersebut akan berjalan terus-menerus sehingga mengakibatkan adanya out of space memory. Jadi memorinya habis. Nah, di sini contohnya mencetak deret angka 1 sampai 10 dengan kelipatan 1. Nah, jika ingin lebih jelas lagi, lebih detail lagi, bisa melihat modul yang sudah saya siapkan. Silahkan nanti dicek. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan elemen-elemen algoritma. Yang pertama itu pasti harus ada input. Prosesnya itu seperti apa dan harus sistematis atau terurut. Kemudian ada solusi atau output. Nah, contohnya begini. Inputnya apa? Alat dan bahan, pembuatan jus buah, blender dan sebagainya. Cara pembuatannya itu adalah proses, hasilnya adalah jus buah. Nah, ini pembuat algoritma penjumlahan dan pengurangan bisa dilihat. Ini inputnya, ini prosesnya, ini outputnya atau hasil akhirnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang notasi penulisan. Notasi penulisan yang pertama ini bisa dinyatakan dalam deskriptif, nomor 2 pseudocode, nomor 3 dinyatakan dalam flowchart. Apa sih deskriptif itu? Yaitu penulisan algoritma menggunakan bahasa deskriptif yang dilakukan dengan menuliskan instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa natural atau sehari-hari. Contohnya seperti ini. Nanti bisa dilihat juga di modul yang sudah saya siapkan. Ini lengkap sekali modulnya. Ini ada judulnya, ini ada deklarasi, ini adalah deskripsinya. Nanti bisa dicek. Selanjutnya pseudocode. Pseudocode ini adalah penulisan teks algoritma dengan pseudocode menggunakan notasi-notasi tertentu yang mendekati bahasa pemrograman sehingga lebih mudah ditranslasikan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, nanti kalau teman-teman belajar pseudocode ini, kalau diimplementasikan di bahasa pemrograman insya Allah lebih mudah. Contohnya seperti ini, pseudocode bisa dicek sendiri. Selanjutnya, nah ini yang paling penting juga adalah flowchart. Flowchart ini didefinisikan sebagai satu bagan terurut untuk alur yang terjadi pada suatu proses dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Penjelasan dari flowchart. Nah, contohnya flowchart itu seperti ini. Nah, kalau ini adalah flowchart program hitung gaji. Gimana ini mulai jam kerja, hitung gaji sama dengan jam kerja kali tarif, tampilkan gaji, selesai. Ini adalah contoh flowchart yang sederhana. Nah, selanjutnya tahapan pembuatan algoritma. Yang pertama itu pasti harus ada pembuatan, maksud saya persiapan, identifikasi masalah, ada pembuatan. Nah, ini 3 hal yang penting harus diperhatikan baik-baik. Nah, cukup dari saya penjelasan tentang notasi penulisan algoritma. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman mahasiswa. Jangan lupa kerjakan tugas yang ada di AI DSTLS pertemuan kedua dan tetap semangat mengikuti perkuliahan berikutnya. Untuk itu saya Singgi Mitro S pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.